Yesus hidup. Hidup Yesus. Saya kumandangkan nama ini karena nama ini yang pernah mati tapi dia hidup. Dan itulah yang menjadi jaminan kita untuk hidup kekal. Puji Tuhan. Kenaikan Yesus ke sorga kita selalu merayakan pada hari-hari ini dengan tema utama yang saya sementara sampaikan pada 7 hari berturut-turut itu, ya, di mana tema utamanya Roh Kudus sangat penting atau dibutuhkan untuk kita. Roh Kudus sangat kita butuhkan. Siapa? Kita adalah orang percaya kepada Dia. Saat ini saya bicara mengenai kebenaran. Kata yang kedua yang saudara akan dapatkan, saya batasin peran Roh Kudus itu hanya di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Peran Roh Kudus sangat banyak, tapi saya hanya batasi situ dan saya angkat ada 7 kata di situ. Tadi kemarin saya sudah bicara mengenai Roh Kudus adalah penolong. Saat ini saya bicara mengenai Roh Kudus adalah kebenaran, ya. Kebenaran. Kita seperti orang buta, berjalan dalam dunia ini meraba-raba atau berjalan dalam kegelapan tanpa ada petunjuk atau penerang atau senter atau lampu. Kita meraba-raba, ya. Tetapi kita bersyukur kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya. Yohanes 14 ayat 17, kembali kita lihat di dalam pembacaan kita, ya, pada saat ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat 17, dia berkata, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Di mana saudara berada? Ada di rumah. Saudara sedang menantikan janji Bapa, janji daripada Yesus yang Dia beritahu saat ini akan memberikan kebenaran. Kebenaran. Seringkali kita bilang kita orang benar. Dari mana kita berani mengklaim kita orang benar? Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita, Dia katakan Dia akan membawa orang percaya kepada Yesus dari kebenaran datang kepada kebenaran. Bayangkan, tidak ada satu orang pemimpin dalam dunia ini yang bilang, ikutin saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada kecuali Yesus. Karena kebenaran di dalam Yesus ada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, bukan mudah-mudahan ya saya dibenarkan, tidak. Kalau Yesus katakan benar itu sudah pasti, tidak ada yang bisa ganggu gugat. Dan kita baca ayat ini, dia katakan kebenaran itu, roh kebenaran akan tinggal dalam kita. Akan tinggal, bayangkan, bukan cuma datang, bukan jadi tamu, tinggal. Artinya Dia akan menguasai hidup kita. Dari cara berpikir kita, cara berucap kita, cara bertingkah laku kita, ya, akan dipimpin oleh roh. Dan inilah yang kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 dia katakan di sana demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bayangkan kita manusia yang cuma dibatasi usia 70 tahun atau 80 tahun. Oleh Roh Kudus, Dia diberikan kita rahasia, hal-hal yang akan datang. Dan Alkitab sudah membuktikan siapa orang-orang atas pimpinan Roh Kudus. Dia menulis hal-hal yang akan datang. Yang saya ingat ada 2, Daniel dan Yohanes. Bagaimana dia belum tahu kejadian yang akan terjadi ratusan tahun kemudian, ribuan tahun, tapi dia sudah beritahu begini akan terjadi. Dia gambarkan dengan jelas. Siapa yang memberitahu? Itulah Roh Kudus. Betapa pentingnya saudara, hidupmu sebagai orang percaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, kita bukan rebut, mesti cari. Roh Kudus sudah diberikan. Tinggal kita buka hati kita, rindukan Dia,
ya, senangin dia, maka dia akan turun dan memenuhi hidupmu. Kalau saat ini orang-orang kalangan kita, biasanya kalau doa 10 malam itu harus musik, full musik. Ya, kalau nggak ada musik, Roh Kudus nggak bisa turun. Saya mau tanya, di kamar loteng kira-kira ada musik full nggak seperti kita? Full band, keroncong pun nggak ada, ukulele nggak ada, apalagi bilang gitar, apalagi bilang ada keyboard. Tapi Roh Kudus turun. Roh Kudus turun karena apa? Ada kerinduan, ada keinginan. Hanya buka hati, Tuhan kasih. Bukan kita mau teriak-teriak, minta dong saya Roh Kudus, minta. Tidak, Roh Kudus sudah dijanjikan. Dan saudara tahu, yang kedua, siapa rasul yang terkenal? Rasul yang terkenal itu adalah Rasul Paulus. Saudara tahu kisah dia dipenuhkan Roh Kudus. Di banyak orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang, cuma 2 orang. Ketika dia buta, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 kalau saya tidak salah, ya, ketika dia ada di Damsyik, ya, dia buta, kemudian waktu itu dia dibaptis, kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Sendirian dia. Apa yang dia miliki? Hanya hati yang rindu, mulut yang terbuka memuji Tuhan, maka Roh Kudus turun. Ya, itu sebabnya saudara yang ada di rumah, jangan saudara pikir, waduh kalau nggak di gereja saya nggak bisa dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus cuma ada gereja. Tidak. Di rumah ada Roh Kudus. Di kantor, tapi tentu dengan hikmah. Saudara dipenuhi, jangan di kantor. Ini orang gila ini orang. Karena kalau orang lihat kita berdoa dipimpin dipenuhi Roh Kudus, orang bilang kita nggak waras. Karena memang ini Alkitab bilang. Waktu murid-murid dipenuhkan di kamar loteng seperti orang tidak waras. Nah, rindukan. Karena apa? Dia adalah kebenaran yang sejati yang perlu dimiliki oleh anak Tuhan sehingga kita hidup dalam kebenaran standarnya Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah sampaikan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus sangat dibutuhkan dalam hidup kita sebagai kebenaran yang perlu kita pelajari dan kita ikuti. Supaya kita hidup benar, bukan karena kebenaran kita, tapi kebenaran yang diberitahu dan diajarkan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap. Amin.